Diponegoro bagian keempat. Istanbul, 15 April 1821. Merhaba, merhaba, Teriak Kayi para pengayuh perahu. Selepas subuh yang berkabut, udara mengurai kepekatannya dengan enggan. Udara yang berat terasa mendaki lekak-lekuk bebatan serban di kepala para penumpang perahu berlayar ganda berbentuk segitiga itu. Orang Arab biasa menyebut perahu angkut tangguh yang muncul sejak zaman Nabatean sebagai dhow. Pada pertengahan April, ibu kota kekhalifahan mulai musim semi yang hangat. Mungkin perlu 1 minggu lagi untuk memekarkan tulip-tulip yang akan berbaur dengan warna-warni mawar di Taman Gulhane, di kebun-kebun Topkapi, dan di taman-taman umum Sirkeci Besiktas. Tetapi tahun ini iklim terasa tidak lazim. Dingin masih enggan untuk beranjak dari selingkar Laut Tengah. Embun yang mengental tertinggal di papan-papan kayu ek, tiang, serta temali, juga layar putih dhow yang bercak-bercak. Di kabin, anak-anak yang menggigil di pangkuan orang tuanya tetap tampak ceria. Mereka menggosokkan telapak tangan, menyebulkan napas keras-keras, lalu tertawa, memperlombakan tiupan siapa yang lebih putih pekat udaranya. Dengan berjalan bolak-balik di geladak, tentu dapat mengurangi pelukan dingin. Syaratnya harus cermat saat melewati penumpang-penumpang yang duduk meringkuk atau bergeletakan terbungkus selimut bergaris-garis. Mereka nyaris tidak menyisakan ruang untuk melangkahkan kaki. Seiring waktu, tampak semburat cahaya dari belakang bayangan menara Galata di kejauhan. Udara terasa segar, seakan ia memang remaja atau lahir kembali setiap pagi. Udara Istanbul selalu muda dan mengilhami, berlawanan dengan air lautnya yang berwarna tua, pasrah, dan beriak di belah haluan. Air itu tampak begitu purba, tidak peka dan jumut. Di sini, tepat di mana dhow berlayar dari Iskandariah, itu menjadi lamban di batas yang tak jelas antara Laut Marmara, Selat Bosporus, dan Teluk Golden Horn. Perairan itu telah ribuan tahun akrab dengan peluh budak-budak pendayung. merhaba, merhaba, Teriak para pengayuh perahu penyeberangan Teluk Tanduk Emas kepada para penumpang kapal dhow Arab maupun kepada kapal korvet dan fregat dari Eropa yang melintas. Perahu angkut yang disebut Kayik hilir mudik dari Istanbul ke Uskudar, ke Pera, dan sebaliknya, mengangkut manusia dan dagangan, ternak dan piaraan, juga harta benda dan tunggangan,
Sepanjang melintasi perairan Istanbul, perahu kayu akan selalu memenuhi arah pandangan. Merhaba, 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 teriak mereka. Nurkandam Pasha sejak subuh tadi telah meninggalkan ruang tidurnya di dek bawah. Kini ia duduk di buritan, di atas tumpukan karung berisi kacang dari Kartoum. Nurkandam Pasha menghirup nikmat bau yang menguar dari kotak kemas kayu pinus di dekat kakinya. Di sana tertulis karanfil dan tarcin, cengkeh dan kayu manis. Aroma dua rempah berbau harum itu terasa menenangkan. Hingga di kamar pun dia meminta disediakan wadah untuk menaruh persediaan kulit kayu dan bunga kering itu. Nurkandam terkesan lebih dingin dari salju Bulgaristan, lebih sunyi dari pagi di Gunung Ararat, tapi lebih gelisah dari delta Nil menjelang banjir. Begitulah kesan yang ditangkap para penumpang dau yang melihatnya. Dia mengenakan pakaian ashari yang terbuat dari bahan mahal dengan mutu terbaik. Di bawah serban putih yang dililitkan pada tarbusi merah Mesir itu, wajahnya menunduk dalam. Gamis linen putih yang berbalut mantel wol hitam menyembunyikan sosok tegapnya. Dada bidangnya terhimpit oleh dua tangan yang jari jemarinya dijalinkan silang bersilang di atas pangkuannya. Dialah Nurkandam Pasha, putra dari Alemdar Mustafa Pasha yang lahir 18 tahun yang lalu. Di pahanya yang tertutup serwal berwarna putih, tersandar kepala seorang perempuan yang sesekali dielusnya dengan sayang. Beberapa hari bersama dalam perjalanan membuat para penumpang lain tahu bahwa gadis muda berkerudung hitam dengan cadar hijau semi terawang itu adalah adik Nurkandam Pasha, Nur Yasmin namanya. Maka ketika sibuk dengan pikirannya sendiri, Nurkandam tidak menyadari bisik-bisik beberapa gadis yang menatapnya dan terkadang menyembunyikan cekikik, senyum manja, serta kerlingan mata di balik cadar putih mereka. Yang membuat segan adalah dua orang yang mengawal mereka. Keduanya sama-sama berusia menjelang 40, sama-sama berkumis lebat. Bagi mereka berempat, Istanbul adalah kesedihan. Lebih dari 12 tahun lalu, kakak beradik ini terpaksa meninggalkan tempat kebahagiaan. Baru setelah tiba di Kairo, mereka diberitahu mengapa. Ayahanda mereka, Wazir Agung Daulah Utsmaniyah, Alemdar Mustafa Pasha, gugur dalam ledakan di rumahnya ketika terjadi pemberontakan Jenisari pada tahun 1808. Di Kairo, mereka tumbuh dalam perwalian Haji Halil Effendi, sahabat sang ayah. Selama itu pula, Qotib Pasha, penanggung jawab segala hal yang ditinggalkan sang Bayraktar, hanya dalam hitungan jari sempat mengunjungi mereka di Mesir. Bahkan 2 tahun lalu, Haji Khalil Effendi
meninggalkan mereka menuju Istanbul karena diangkat menjadi Syekhul Islam Mufti Daulah Utsmaniyah yang ke-137. Pekan lalu, Nur Kandam Pasha telah genap berusia 18 tahun miladiah. Sudah tiba waktunya dia mengambil alih segala sesuatu yang ditinggalkan ayahnya. Haji Khalil Effendi dan Khotib Pasha telah memerintahkan agar Orhan Aga dan Murad Aga bergegas untuk tiba di ibu kota, membawa kedua kakak beradik itu. Jangan sampai terlambat. Sebab pula Ibrahim Pasha, putra Gubernur Mesir Muhammad Ali Pasha, telah merencanakan pemaksaan wajib militer untuk memperkuat pasukannya yang sedang memerangi para pemberontak Yunanistan. Marhaba, marhaba, dan inilah dermaga Mesir, ujar Orhan sambil merentangkan tangan ketika menarik tangan Nur Kandam dari tangga dau ke arah lantai pelabuhan. Nur Kandam berbalik dan menumpukkan kaki kanannya ke titian. Kemudian ia menarik lengan adiknya, membantunya menapak di tanah yang pernah dijuluki Roma Baru. Kita harus bergegas, Orhan, ujar Murad Aga. Aku tahu, dan bersiaplah melewati Misir Carsisi yang membuat kau nyaris pingsan dan menabrak lapak-lapak penjual manisan 12 tahun lalu. Orhan pun tertawa. Suara bersin-bersinmu yang jelek masih terngiang di telingaku, timpal Murad membalas. Begitu menyeberangi halaman Masjid Yani, mereka telah memasuki gerbang Bazar Mesir, pasar rempah-rempah. Gunung-gunung kecil berwarna-warni yang terdiri atas berbagai tepung, tumbukan gilingan kasar maupun bijian utuh mencuat di hadapan berbagai kios dan para penjual yang cerewet. Hidung mereka segera mengenali aroma lada, safron, melati, kapulaga, kayu manis, cengkeh, pala, adas, narwastu, bawang, dan jahe. Alangkah jauhnya semua isi pasar Mesir diperjalankan, dari kepulauan Nusantara di timur, dari pesisir-pesisir Malaya dan Siam, dari gunung-gunung di India hingga padang-padang di Persia. Sejak berabad-abad, semua ini diangkut dengan mengerahkan kuda-kuda beban, bagal, gerobak-gerobak lembu, khalifah unta, kapal-kapal penjajah dau, karakan, dan galiung. Melibatkan para raja, panglima perang, kongsi-kongsi dagang, hingga bajak laut dan budak-budak belian. Semua setelah melalui segala jalur diperjualbelikan, dipertukarkan, dicuri, dirampas, dirampok, disita, ditimbun, didenda, dipajaki, dan akhirnya tiba di Konstantinopel, sang pusat dunia. Sejak seabad sebelum Muhammad Al-Fatih menaklukkan Cuilan terakhir
Kekaisaran Bizantium, pedagang-pedagang Genoa dan Venesia menjelma menjadi orang-orang terkaya di Laut Tengah. Dengan mengulak semua rempah-rempah di pasar ini, lalu memasoknya ke daratan gelap Eropa yang kedinginan. Warna-warni pasar ini akhirnya melesap nun di dalam kuah sup, daging kering alot, dan ikan-ikan setengah busuk di dapur-dapur pangeran di Florence, Vienna, Frankfurt, Paris, Madrid, Lisabon, dan London. Bayangkan pergerakan rempah-rempah ini di peta dunia. Bayangkan berapa juta manusia yang turut terjerumus dalam semua ini demi rasa, warna, dan aroma di sebuah piring saja. Bahkan ada zaman setelah Al-Fatih menutup pasarnya bagi orang-orang Genoa, Venesia yang memusuhinya. Satu garam lada di kota-kota ujung utara dan barat benua biru bisa ditukar dengan 2 hingga 3 gram emas. Rempah adalah berkah, rempah adalah kutukan. Melewati bazar Mesir di Istanbul dengan segala bising, kumuh, dan bau-bauannya membuat Nur Kandam ingat apa yang disampaikan Tuan Khotib tentang ayahnya, kematian Alemdar Mustafa Pasha, dan kaitannya dengan rempah-rempah, dengan kepulauan penghasil rempah-rempah. Di mana Khotib Pasha menunggu kita? Bisik Orhan pada Murad cukup keras untuk didengar pula oleh Nur Kandam dan Nur Yasmin. Di istana Ibrahim Pasha, di seberang Masjid Sultan Ahmad, jawab Murad. Jauh sekali, ucap Orhan. Kamu lapar? Tanya Murad. Hahaha, aku hanya khawatir kaki Nona Nur Yasmin lecet kalau kita jalan terus tanpa jeda, jawab Orhan. Mana bisa, sengit sang gadis yang merasa dijadikan perisai. Ayo kita adu lari, Orhan, sampai ke harem Topkapi kalau perlu, kata Nur Yasmin lagi. Sudah, tegur Murad. Orhan, larilah dulu ke Sirkeci. Dulu ada kedai jeroan kambing yang lezat di sana, dengan roti ekmek dan nasi berbumbu pilaf dalam kerang. Kalau kedai itu masih ada dan buka, pesanlah tempat dan tunggu kami di sana. Nur Kandam segera menyahut. Jangan lupa pesankan aku airan, yogurt encer, dan perasan buah jeruk. Hipodromos kini berwujud dataran kurang terawat yang disesaki tenda-tenda para janisari. Wajan-wajan pemasak sup itu terpasang tripod besi, simbol persaudaraan dan perjuangan pasukan elit Utsmani di zaman yang kini kian dianggap pengganggu negara. Pemasangan semacam itu tampak ditujukan bukan untuk memasak, tetapi sebagai gonggong perang yang siap ditabuh. Mata yang kuyu namun penuh curiga ada di mana-mana, memancarkan dengki dan dendam berjamaah yang telah bertahun-tahun bagai api di dalam sekam. At-Maidani, demikian nama Yunaninya,
dialih bahasakan ke Turki sesuai penggunaannya di zaman Utsmani awal sebagai pusat pelatihan kuda kavaleri kekhalifahan. Pada zaman Bizantium, disinilah membentang arena pacuan kuda dan balapan kereta perang berbentuk huruf U dengan lintasan setengah lingkaran di ujung barat daya. Permainan bergengsi para bangsawan Romawi ini dulu bisa disaksikan dari tribun keliling yang dapat menampung hingga 100.000 penonton. Kaisar, patriark, para menteri dan panglima perang duduk di katisma, balkon tinggi kekaisaran yang terhubung melalui lorong khusus ke istana. Megapalation, istana besar Konstantinopel itu kini telah tiada. Di atas pojok reruntuhannya tegak salah satu mahkota terindah Istanbul dengan 6 menara rampingnya, yaitu Masjid Sultan Ahmad. Sementara Nur Yasmin ditinggalkan untuk rehat di sebuah penginapan yang aman di Sirkeci, sedangkan para lelaki harus bergegas. Keadaan ibu kota rupanya semakin genting akibat perang yang semakin sengit di Yunanistan. Semula Kotepasa meminta mereka menghindari tempat-tempat yang menjadikan sosok-sosok ini terlihat banyak orang. Tetapi Nurkandam tidak bisa menahan rindunya untuk salat di Masjid Sultan Ahmad yang dibangun oleh murid sang maestro Mimar Sinan, Sedefar Mehmet Aga. Maka sembari yang lain masih menunggu kehadiran Syekhul Islam Haji Khalil Effendi di Istana Ibrahim Pasha yang kini di bawah hak guna Sablim Porte, Nurkandam ditemani Orhan pamit untuk menyeberangi kembali At-Maidani. Ketiga saksi purba itu masih menjulang di Sepina, bagian tengah yang dikelilingi lintasan pacuan. Pertama, tiang ular yang telah terpenggal sepertiga dari tingginya. Kaisar Konstantin Agung memerintahkan agar prasasti kemenangan di perang Yunani atas Persia pada abad ke-5 sebelum Masehi itu dipindahkan dari kuil Apollo di Delphi ke tempat ini. Puncaknya yang berbentuk mangkuk emas disangga 3 kepala ular dari marmer telah lenyap dari pandangan, mungkin sejak penjarahan oleh pasukan Salib IV terhadap Konstantinopel pada tahun 1204. Kedua adalah obelik Tutmosis III dari Mesir yang didatangkan dari kuil Karnak di Luxor pada masa Kaisar Theodosius Agung. Tugu tinggi berpuncak limas itu dipotong menjadi 3 dan hanya sepertiga atasnya yang kini tegak dengan disangga relief bergambar sang kaisar yang sedang memberikan anugerah dari atas katisma untuk pemenang balapan kereta perang. Adapun yang ketiga adalah obelik buatan Kaisar Konstantin Porphyrogenitos pada abad ke-10 yang lempeng-lempeng perunggunya dijarah pula oleh pasukan Salib IV, menyisakan sebagian menara tumpukan batu yang merana, bekas-bekas perapian para janisari dan jelaga-jelaga pekat menodai semua monumen itu. Nurkandam dan Orhan menutup ujung serban ke mukanya ketika mereka melintas.
Kate Pasha selalu teguh pada keyakinannya yang sederhana. Maktub, begitu selalu diucapkannya, bahwa segala sesuatu telah tertakdir. Karena itu pula dia memilih Istana Ibrahim Pasha untuk tempat pertemuan sepenting ini. Tempat yang paling berbahaya, ujarnya, adalah tempat yang paling aman. Hal paling mudah ditebak adalah yang paling sering diremehkan, batin Orhan sambil terus berjalan. Pargali Ibrahim Pasha adalah yang menjadi wazir agung bagi Sultan Sulaiman Al-Kanuni pada kurun waktu tahun 1523 sampai 1536, terkenal sebagai Sang Makbul sekaligus Sang Maktul. Makbul karena begitu dicintai oleh Baginda sehingga dinikahkan dengan adindanya Khotijah Sultana, dan Makbul sehingga dia diboyong seluruh keluarganya dari Parga di Venesia ke istana yang begitu dekat dengan Topkapi. Makbul karena kebijakannya dalam mengatur hubungan diplomatik dengan Kaisar Romawi Suci Charles V, Raja Prancis I, dan dinasti Habsburg begitu gemilang. Pengabdiannya kepada Daulah Aliyah Utsmaniyah hampir tanpa celah. Hingga ketika memimpin pasukan menghadapi kerajaan Safawi di timur, dia mulai menikmati pujian beberapa orang yang menyebutnya Sultan yang sebenarnya. Ditambah dengan perseteruannya dengan Roxelana yang amat dicintai Sulaiman, juga sengketanya dengan Iskandar Çelebi Pasha, yaitu wazir sepuh yang sangat berpengaruh. Takdir akhirnya mengantar Ibrahim Pasha pada hukuman mati di hadapan Sultan. Dialah Sang Maktul. Ayahku juga wazir agung, gumam Nurkandam Pasha, dan dia juga maktul, lirihnya dengan jerih. Kakinya nyaris terantuk ketika di puncak tangga masuk Masjid Sultan Ahmad. Dia harus berbelok mengangkat langkahnya untuk melewati kolam marmer di bawah pintu. Begitu dia berada di dalam, 20.000 keramik isnik yang berwarna biru, putih, hijau, dan ungu, dan sulur-sulur indah, serta kaligrafi yang saling bertaut, memendarkan sinar matahari yang masuk melalui 200 jendela kaca patri, menghasilkan aura kebiruan yang tumpah ruah ke mata, serta merasukkan rasa damai yang luhur di dalam hati. Nurkandam pun melaksanakan sholat di masjid itu. Waktu pun berlalu. Marhaba putraku, Assalamualaikum. Nurkandam Pasha begitu terkejut ketika sosok tua berwibawa itu telah berada di belakangnya. Dengan senyum yang tidak tenggelam oleh himpitan jenggot dan kumisnya nan lebat, sosok berserban tinggi itu menyapanya. Begitu dia menyelesaikan salam kedua dari tasyahudnya. Abuya Halil Effendi. Nurkandam menghambur untuk mencium tangan gurunya dan memeluk dengan penuh kerinduan. Syekhul Islam Haji Halil Effendi memberi tanda agar dia tidak banyak bicara.
dikamitnya lengan pasa muda yang disayanginya melebihi anak-anaknya sendiri, dan satu isyarat lagi dengan matanya menegaskan agar Nurkandam tidak bertanya dan jalan saja ke arah yang dia tentukan. Maafkan aku putraku, waktu kita tidak banyak. Maksudku, waktuku tidaklah banyak. Nurkandam dan Haji Khalil Effendi terus berjalan melewati pintu tinggi dan lebar yang terbuat dari kayu eboni yang dipahat oleh tangan-tangan terampil, menampilkan relief adegan demi adegan penyaliban Yesus. Aya Georgi Kilisesi atau Katedral Saint George adalah tempat kedudukan resmi bagi tahta suci Patriark Ekumenis Konstantinopel yang dianggap sebagai pemimpin tertinggi seluruh gereja ortodok timur. Terletak di Fener District yang sejak masa Al-Fatih dianugerahkan bagi komunitas Yunani di Istanbul. Gaya Greko-Roman pada bangunannya seakan hendak meneguhkan identitasnya. Venerum Patricanesi adalah pewaris sah kekristenan sejak masa skisma besar 1041 ketika gereja Barat Roma yang berbahasa Latin dan gereja Timur di Konstantinopel yang berbahasa Yunani saling mengekskomunikasi satu sama lain. Seorang Syekhul Islam mengunjungi gereja agung, bisik Nurkandam sambil tersenyum usil pada Khalil Effendi yang dia gamit lengannya. Bukankah kau juga tahu bahwa selama ini di Mesir aku bersahabat dengan Aba Boutros Al-Ghazali? Tanya balik sang mufti kekhalifahan. Ya Abuya, Paus Koptik itu sangat menghormatimu, kata Nurkandam. Demikian pula, aku sangat menghormatinya, kata Khalil Effendi. Tentu bukan karena aku anakku, jawab Khalil Effendi. Tapi dia tahu tak pernah ada kekuasaan yang demikian baiknya dalam melindungi semua keyakinan agama melebihi apa yang diberikan Islam, baik melalui Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Ayyubiyah, Mamluk, hingga Daulah Utsmaniyah kita yang jaya. Umat Kristen Timur pernah merasakan kekejaman atas dasar iman justru dari saudara-saudara Katoliknya, pasukan salib Latin. Rahmat Islam sering dikhianati oleh para penguasa yang memerintah atas namanya, sambung Khalil Effendi lagi. Kemudian mereka menyeberangi ruang altar utama yang diterangi kandil-kandil keemasan hingga mozaik-mozaik Injili di dinding dan kaca patri terasa wingit. Mimbar sang patriark yang lagi-lagi bernuansa merah dan emas terletak di ujung aula, dan tepat sebelum mencapainya, biarawan muda yang mengantar mempersilahkan mereka berbelok ke kanan memasuki sebuah ruangan khusus. Syekhul Islam Effendiku, marhaba, Patriark Georgius Angelo Paulus berkata
langsung memeluk Halil Effendi. Begitu mereka tiba di kamar kerja sekaligus kapel pribadi pemimpin tertinggi umat Kristen Ortodok Timur itu. Melihat wajahmu, aku menduga bahwa Sultan kian menekanmu, kata sang patriark sambil tersenyum bijak ketika mereka telah duduk berhadapan. Dalam pekan ini, aku dipaksa harus mengeluarkan fatwa itu yang suci, kata Halil Effendi. Fatwa apa? Tanya Nurkandam Pasha. Biar ku tebak bahwa tuan muda ini adalah, sang patriark berkata, namun terhenti. Belum sempat meneruskan, Effendi pun sudah berkata lagi. Nurkandam Pasha, putra Satra Sam Alem Dar Mustafa Pasha, sahabat kita, yang suci masih ingat? Yang disebut suci segera menjawab, bagaimana aku tidak ingat pada pahlawan sejati negara Utsmani. Puji Tuhan, kamu sudah dewasa, nak, kata sang patriark menatap lekat anak muda di hadapannya. Garis wajahmu lebih banyak mewarisi ibundamu rupanya, tapi aku melihat nyala yang sama di matamu dengan yang dulu kulihat di mata ayahmu, sang martir. Nurkandam pun menjawab, Abuya kurang suka bercerita tentang ayah saya yang suci. Saya sendiri tidak terlalu ingat dengan beliau. Halil Effendi kemudian berkata, sabar putraku, beberapa hari ke depan di sisa umurku yang tinggal sedikit akan kuceritakan semua tentang ayahmu dan mimpi-mimpinya yang harus kau wujudkan. Yang suci pun ikut berkata, kalau kau mau, aku juga akan menambahkan cerita untukmu, anakku. Tapi aku khawatir sisa umurku lebih sedikit daripada abuyamu. Abuya dan yang suci, sebenarnya ada apa? Tanya Nurkandam penasaran. Patriark yang suci pun menjawab, perang di semenanjung Peloponnesos kian memprihatinkan. Tanda-tanda kekalahan bagi angkatan perang Utsmani, anakku. Tanah Yunanistan diambang lepas dari naungan kekhalifahan. Sang patriark menerawang dan mengelus janggutnya yang putih lebat menjuntai dari bawah telinga hingga dadanya. Lalu Nurkandam bertanya penasaran. Halil Effendi pun segera berkata, Padishah Sultan Mahmud II telah memintaku untuk berfatwa tentang halalnya darah seluruh penduduk yang berbahasa Yunani di Istanbul. Itu gila, Buya. Semua orang Yunani yang berada di Vener dan bahkan di seluruh wilayah Daulah Utsmaniyah yang rela hidup berdampingan secara damai dan tidak memberontak adalah ahli zimmah yang terjaga oleh jaminan sang nabi, baik darah, harta maupun kehormatannya, kata Nurkandam Pasha. Sallallahu alaihi wasallam, bisik Syekhul Islam lirih sambil mendekapkan telapak tangannya ke dada tepat di arah jantungnya. Effendiku,
Kau punya murid yang sangat cerdas lagi bersemangat, kata sang patriark. Kemudian 2 orang biarawan muda masuk menjeda pembicaraan mereka. Yang satu mengangsurkan gelas-gelas kristal kepada para hadirin, lalu dituanginya dengan teh kental yang mengepul panas. Sedangkan yang satu lagi mengangsurkan piring-piring kecil berisi kunafeh yang ditaburi tumbukan pistachio. Apakah Buya akan mengeluarkan fatwa ini dengan alasan orang-orang Yunani di Istanbul punya kaitan dengan rekan-rekan di negeri asalnya yang memberontak itu? Tanya Nur Kandam. Dari yang kau kenal tentang diriku putraku, akan seperti itukah seorang Halil Effendi? Tanya Halil Effendi. Tapi itu berarti Abuya akan kehilangan jabatan, bahkan nyawa, kata Nur Kandam tercekat. Haji Halil Effendi pun menjawab, mati di atas kebenaran bukan sebuah penyesalan, bukan? Itu pula yang selalu diyakini oleh ayahmu dulu. Abuya, ujar Nur Kandam dengan air mata yang telah meleleh. Kurasa aku tidak sanggup untuk kehilangan ayah yang kedua kalinya. Haji Halil Effendi lalu berkata dengan perlahan-lahan, tenanglah putraku, yang bisa dilakukan makhluk kepadamu, meskipun dia seorang sultan yang menguasai sepertiga dunia sekalipun, hanyalah sebatas yang ditakdirkan Allah. Tidak akan lebih dari itu sama sekali, karena semua hal itu maktub, sahut Khotib Pasa yang tiba-tiba sudah berada di dalam ruangan di dekat pintu. Kanda, kata Nur Kandam. Nur Kandam Pasa kemudian berkata, maafkan aku Hocam. Aku dan Halil Effendi sepakat untuk menggeser tempat pertemuan kita kemari. Ada keadaan di luar dugaan yang terjadi di sekitar istana hari ini. Bagaimana dengan Nur Yasmin dan yang lain? Tanya Khotib. Aman, insya Allah, jawab Nur Kandam. Sang patriark pun berkata, maafkan kami, orang-orang tua yang tak berguna ini melibatkan kalian yang muda-muda. Telah beberapa kali Syekhul Islam dan aku berbicara mengenai fatwa yang diminta Sultan ini. Kalau bukan dengan yang suci, lalu dengan siapa lagi aku harus membicarakan persoalan ini? Kata Halil Effendi. Tentu Effendiku, ya, tapi apalagi yang bisa aku lakukan? Telah 3 kali aku mengeluarkan dekret suci untuk mengekskomunikasi para pemberontak Yunanistan. Itu artinya aku sebagai pemimpin tertinggi gereja ortodok tidak lagi mengakui mereka sebagai bagian dari umatku, tidak lagi mengakui mereka sebagai bagian dari millet Yunani,
di bawah perlindungan negara Utsmani, dan itu juga berarti bahwa aku menyatakan siapapun yang mendukung pemberontak tidak lagi boleh dianggap saudara dalam iman. Pekan lalu, Syekhul Islam menyampaikan bahwa dia telah mengajukan kepada Sultan satu pendapat yang paling memungkinkan dalam Islam, yaitu agar dilakukan penyelidikan hingga terbukti mana yang bersalah, itulah yang boleh dijatuhi hukuman. Tetapi agaknya Sultan memang ingin melenyapkan seluruh orang Yunani di ibu kota untuk menciutkan nyali para pemberontak, kata sang patriark yang suci. Halil Effendi pun menukas dengan tegas, dan mana bisa atas nama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad penebar rahmat memberikan pembenaran untuk itu. Sang patriark pun berkata, aku sangat mengerti Effendiku, dan ini berarti bahwa nyawa kami berdua sudah di ujung tanduk. Wahai kedua anakku, Nur Gandam dan Kotipasa, kumohon jangan berkata demikian, patriark yang suci, kata Nur Gandam. Patriark yang suci pun berkata lagi, itulah mengapa kami ingin bertemu kalian. Kau sudah dewasa, putraku Nur Gandam Pasa. Effendiku Syekhul Islam yang telah ditunjuk ayahmu untuk menjadi walimu merasa tugasnya sudah selesai, dan dia akan merasa ringan menghadapi apapun, terlebih soal perang Yunanistan ini. Jika telah menyampaikan apa yang harus disampaikan kepadamu, tempat ini memudahkan kita untuk berjumpa. Karena penampilanku sebagai patriark ekumenis Konstantinopel terlalu mencolok di luar sana, dan juga bahwa disinilah tersimpan beberapa benda yang akan mengantarkanmu menjadi pewaris sah ayahmu. Apa? Nur Gandam berseru tertahan. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Hal yang paling mudah ditebak justru hal yang paling sering diremehkan, sahut Kotipasa sambil tersenyum dan mendekapkan kedua tangannya. Kau mengingatkan aku akan akhirat anak muda, ucap Halil Effendi. Maksud Hocam? Tanya Kotipasa. Akhirat adalah negeri kejutan, bukan? Banyak ucapan yang diremehkan ternyata dosa mencelakakan. Banyak amal dibanggakan ternyata sedebu hamburan. Banyak dosa yang menghantui ternyata paling diampuni. Banyak amal ringan dan terlupakan ternyata justru yang menyelamatkan. Banyak kasih yang dimesrai ternyata musuh bebuyutan. Banyak saudara yang tersisih ternyata
menjadi pembela di hari pembalasan. Amin, sahut biarawan muda yang berjaga di dekat pintu sambil membuat tanda salib di dada mereka. Patriark pun berkata, Kurasa sudah saatnya kita ke inti persoalan. Bruder Niketas, Bruder Andrianikos, mohon tinggalkan kami sejenak. Setelah kedua biarawan muda itu keluar dan menutup pintu, sang patriark berdiri lalu menuju ke sebuah peta dunia yang terletak di belakang kursi kerjanya. Dengan tongkatnya dia sipak peta itu hingga terlihatlah sebuah salib persegi yang ujung-ujungnya berbentuk puncak tiara, dikelilingi lingkaran ganda bertuliskan aksara Yunani. O Kaumenikon Patriarcheion. Sang patriark menekan telunjuk dan jari tengahnya ke lambang institusinya itu, hingga salibnya melesak masuk ke dalam kuku jari. Lalu dia memutar lingkaran lambangnya hingga 270 derajat ke kanan. Semua yang hadir terkejut ketika sebuah panel di lantai di bawah meja kerja sang patriark pun terbuka. Kotepasa segera membantu sang patriark untuk mengambil sesuatu dari dalamnya, menutup kembali panel itu, dan meletakkan sebuah tas kulit tua di atas meja. Tas kulit itu amat dikenalinya. Patriark pun berkata, Ini yang dititipkan Tuan Kotip kepadaku 12 tahun yang lalu. Kotip pun lalu berkata, isinya adalah 2 buah surat dari Sadrasam Alemdar Mustafa Pasha yang ditunjukkan pada putra dan pewarisnya, yaitu Nurkandam Pasha. Kedua surat ini digulung dengan diselipkan ke lubang cincin. Salah satu cincin itu adalah penanda jabatannya sebagai Wazir Agung berukiran Tugra Sultan kita Mahmud II. Cincin yang satu lagi adalah pusaka keluarga yang dianugerahkan oleh Sultan Abdul Hamid, ayahanda Sultan kita. Jelas Kotipasa. Benda-benda ini semuanya adalah hakmu putraku, kata sang patriark kepada Nurkandam Pasha. Nurkandam menerima tas yang diulungkan Kotipasa melalui Saikul Islam. Lalu dia meletakkannya ke dalam rengkuhannya. Dia peluk benda itu dengan erat. Kurasa Adinda Nurkandam Pasha memerlukan waktu dan tempat yang lebih pribadi untuk membukanya, kata Kotipasa sambil tersenyum. Mulailah pembahasan soal perwalian dan pewarisan untuk putraku, Tuan Kotip, kata Haji Halil Effendi. Kotipasa pun mulai berbicara. Izinkan saya memulai dengan yang kurang menyenangkan, Adinda Nurkandam Pasha, bahwa setelah beliau gugur di kediamannya, semua hak milik ayahmu yang berupa tanah, bangunan, binatang ternak, dan sebagian besar persenjataan telah diambil oleh Sultan. Lalu dibagikan kepada beberapa panglima Janisari agar mereka berhenti
dari merecoki Padishah Sultan. Semoga Allah merahmati Mustafa Pasha. Bahkan setelah kematiannya, hartanya pun masih melindungi Sultan dan negara ini, kata Syekhul Islam Haji Khalil Effendi. Maktub, kata Kotipasa. Adakah yang masih tersisa untuk putraku Nurkandam dari apa yang ditinggalkan ayahnya? Tanya Khalil Effendi. Tentu Hocam, kata Kotipasa. Selama di Mesir, tentulah Abuya sangat berhemat untuk kami, sela Nurkandam Pasha. Khalil Effendi pun berkata pelan-pelan, maafkan aku, kamu dan Nur Yasmin pastilah sangat prihatin menjalani hidup bersamaku. Maafkan aku karena memang aku membesarkan kalian jauh dari kelayakan hidup putra-putri pejabat Utsmani, kata Khalil Effendi. Nurkandam pun menjawab, kami justru sangat bahagia Abuya. Kami tahu Abuya mendidik kami untuk menghadapi dunia yang penuh tantangan. Bagi kami putra-putri Sang Maktul, kami juga sadar Abuya justru sangat boros untuk kami dalam satu hal, yaitu timpal Sang Patriark. Ilmu. Kalau sudah menyangkut buku-buku atau belajar kepada syekh ini atau syekh itu, baik di Kairo atau di Damanhur atau di Iskandariyah atau di Manfalut atau di Asyut, bahkan hingga Askalan, Abuya sangat boros membiayai kami, kata Nurkandam. Itu bukan uangku putraku, itu uang ayahmu yang diatur pengeluarannya oleh Kotipasa, jawab Khalil Effendi. Kotipasa pun berkata, diambilkan dari pendapatan yang dihasilkan satu-satunya harta ayahmu yang ada dalam penguasaanku, ujar Kotip sambil tersenyum penuh arti. Oh ya, apa itu Kanda? Tanya Nurkandam. Aku ralat Adinda, yang lebih tepat jika disebut dalam kekuasaan Allah, bukan penguasaanku. Hehehe, karena hasilnya baru diketahui setahun sekali, dan itu pun harus berharap-harap cemas. Kita mesti banyak berdoa, semoga anginnya sesuai perkiraan, semoga tidak ada badai di samudra ilahi, semoga mendapat barang bagus dengan harga terbaik, semoga langsung bisa dijual kembali dengan untung yang lumayan, dan semoga tidak ada perampok maupun sah bandar yang lalim. Terang Kotipasa panjang lebar. Ayahku berdagang juga. Nurkandam tidak dapat menyembunyikan ketakjuban dari wajahnya. Bagaimana menjelaskannya ya? Jadi begini, karena perkenalan dengan para ulama Ashabul Jawayin di Gedung Wakaf Mataram di Mekah pada tahun 1803, tahun kelahiranmu itu, ayahmu membeli sebuah kapal dari orang-orang Kesultanan Aceh di Pelabuhan Jeddah. Kapal itu lalu dia pergunakan untuk mengangkut jamaah-jamaah haji dari Jazirah Nusantara. Nah, untuk menutup biaya pelayaran dan keperluan perawatan kapal beserta gaji para pekerjanya, kapal itu juga mengangkut rempah-rempah secukupnya dari kepulauan itu untuk dijual ke pelabuhan transit yang memungkinkan, atau bahkan sampai ke Istanbul ini. Sebaliknya,
Ketika berlayar menuju Jawa, ia pun memuat aneka kain, wewangian, dan permata. Sejak wafatnya ayahmu, aku mengupayakan peningkatan pendapatan pelayaran itu untuk mencukupi keperluan keluarga yang ditinggalkan almarhum junjunganku, Alemdar Mustafa Pasha. Tentu itu tidak mudah, apalagi kapal itu semakin tua, lebih tua dari usiamu, Dinda. Kote Pasha menjelaskan panjang lebar. Mata pemuda itu berkaca-kaca, bulir bening perlahan meleleh dan mengalir basah di wajah Nurkandam Mustafa Pasha hingga ke janggut tipisnya. Syekhul Islam Haji Khalil Effendi merangkul dan menepuk-nepuk bahunya. Selama ini aku sungguh tak tahu diri, Nurkandam berbicara sambil terisak-isak. Dadanya terasa sesak. Saya hanya tahu menjalani hidup di Mesir dengan sentosa, di bawah asuhan Abuya yang begitu welas asih, tanpa saya sadari bahwa ada seorang Kanda Kote Pasha yang berjuang pontang-panting untuk memastikan agar kami tidak menjadi anak-anak terlantar. Bagaimana kelak saya bisa membalas kebaikan Kanda maupun Abuya? Tergugu pemuda itu menutupkan tangan ke wajahnya. Santai saja, Dinda. Pada mulanya aku berusaha agar ada bagian hak milik almarhum Sadrasam yang bisa kau ambil alih untuk menjamin kesejahteraan kalian. Tapi seperti yang sudah aku sampaikan, Sultan telah mengambil alih semua yang terlihat. Aku bisa saja mengajukan klaim dengan membuktikan bahwa kalian berdua sebagai ahli waris Mustafa Pasha masih hidup. Tapi itu pasti akan sangat membahayakan kalian. Yah, tidak ada pilihan lain. Maafkan aku, Dinda, kata Kote Pasha dalam menjelaskan keadaannya. Selain kapal dan apa yang sudah diambil Sultan, adakah lagi yang lain, anakku? Tanya Khalil Effendi memandang kepada Kote Pasha. Ada, Hocam, dan disinilah pentingnya Hocam dan Patriark yang suci membubuhkan kesaksian untuk memperkuat sumpah saya, Orhan dan Murad Aga. Setelah pemberontakan Janisari 1808, ada simpanan harta tuanku Alemdar Mustafa Pasha yang telah dipindahkan dari kediamannya di seberang Taman Gulhane ke sebuah perbendaharaan yang sangat aman. Terlalu aman barangkali, hingga tidak ada seorang pun yang bisa menjangkaunya. Bahkan Sultan? Tanya Khalil Effendi. Iya, bahkan Sultan pun tidak bisa. Di manakah itu? Tanya Khalil Effendi lagi. Di dalam lemari besi arsip Kesultanan, jawab Kote Pasha. Jangankan Sultan, bukankah seorang wasir atau saraskir bisa dengan amat mudah merambahnya jika hanya di situ? Kata Khalil Effendi. Hocam, ujar Kote Pasha lembut, tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Hal yang paling mudah ditebak justru yang paling sering diremehkan. Tapi soal ini tentu saya lebih berhati-hati. Simpanan itu aman di sana karena kuncinya dipegang oleh seseorang yang kata-katanya tidak bisa dibantah bahkan oleh Sultan.
Siapa? Semua bertanya serempak. Ibu Suri Velide Sultan.